Kalau beras impor itu sedemikian banyak, ya, yang ilegal, seharusnya memang bisa dilaporkan ke Satgas Pangan langsung. Jadi tidak apa namanya disampaikan dalam forum yang apa namanya yang seperti ini, tetapi langsung aja. Jadi ada di mana, berapa banyak, siapa, kita laporkan ke Satgas Pangan. Karena ini bahayanya apabila tidak kedeteksi, ya, maka akan mempengaruhi serapan kepada petani juga, sehingga kalkulasi kita semua nanti akan meleset. Nah, kita ini kan menghitung neraca pangan mulai dari produksi, tentunya dengan teman-teman BPS, Kementan, kementerian terkait. Ya. Kalau misalnya ada sedemikian besar, besarnya berapa banyak dan di mana gitu ya. Sehingga yuk kita sama-sama bisa jaga sehingga petani kita itu em, bisa apa ya terlindungi. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Saya akan ke Pak Khudori. Pak Khudori, tadi Pak Arief menjelaskan begitu apabila adanya beras impor ilegal, laporkan saja pada Satgas Pangan. Nah, Anda melihat sebagai pengamat pertanian, begitu Pak Khudori, sebetulnya seberapa respon dari Satgas Pangan ini seberapa kuat sih terkait adanya impor ataupun beras impor ilegal di lapangan? Ya, terima kasih Mas Bram. Ya, sebetulnya Satgas Pangan itu ada di seluruh provinsi ya. Jadi mestinya kalau memang ada penyimpangan-penyimpangan, ada pemasukan beras ilegal, mestinya bisa dilaporkan kepada mereka. Memang kalau kita lihat akhir-akhir ini, kita tidak melihat ada pergerakan yang intens gitu ya, Satgas Pangan. Itu bisa jadi karena memang persoalan-persoalan hukum, penyelundupan dan seterusnya itu bisa jadi nggak ada gitu ya. Jadi saya kira ya kalau memang para pedagang, petani, siapapun ya menemukan ada impor ilegal beras, itu segera laporkan saja kepada pihak berwajib. Dalam hal ini Satgas Pangan. Memang kita sudah lama ya tidak pernah mendengar ada pemasukan beras ilegal ini. Tapi bukan tidak mungkin itu terjadi karena harga beras di kita itu memang masih tinggi ya dibandingkan dengan harga di pasar dunia. Gitu. Di sisi yang lain kita juga tahu bahwa ada banyak pelabuhan tikus yang sangat sulit diawasi. Bisa jadi itu masuk lewat pelabuhan-pelabuhan tikus itu. Nah, tinggal kalau memang pedagang siapapun yang menemukan itu laporkan itu kepada pihak yang berwajib. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Arief. Pak Arief, walaupun Anda dan juga Pak Khudori sepakat bila ada penyelundupan ataupun ada beras impor ilegal ini dilaporkan saja ke Satgas Pangan. Tapi juga beberapa dari pedagang yang kami jumpai begitu di lapangan justru mengatakan apabila tidak ada beras impor ilegal ini justru pasokan di dalam negeri kurang, Pak. Nah, ini bagaimana pengamatan Anda? Iya, memang sebaiknya informasi itu kan bisa diolah sedemikian rupa gitu ya. Jadi nggak serta-merta kalau ada apa namanya isu tertentu kemudian itu dijadikan kebenaran. Sehingga kalau memang demikian bisa tolong disampaikan di mana, berapa banyak, siapa gitu kan. Nah, yang lebih apa namanya memprihatinkan lagi adalah apabila pedagangnya sendiri itu terima gitu ya. Misalnya menerima sebagai penadah barang-barang import atau selundupan, itu lebih parah lagi. Nah, sehingga tugas kita bersama ya untuk mengeliminir kejadian ini. Tentunya kan ada bea cukai, tentunya kan juga ada Satgas Pangan daerah seperti yang disampaikan Pak Hudori. Jadi kalau sampai mengurangi itu berapa juta sih? Karena total kita ini berkegiatan sekitar 30 juta ton gitu. Mempengaruhinya seberapa besar? Apakah sampai juta-juta ton atau berapa nilainya? Jadi Mas Bram kita mesti gali nih informasinya. Oke. Dan kalau memang benar demikian, siapa pedagangnya, siapa, tolong laporkan gitu. Sehingga kita semua come with solution gitu. Jangan apa namanya
melempar isu, kemudian kita nggak tahu siapa, Baik. di mana, berapa banyak gitu. Oke, baik. Sebetulnya andai kita bicara pasokan, Anda tadi setelah menyebut begitu ya ada 30 juta ton beras, itu kan kalau misalnya di hub-nya saja ataupun kita tahu di Cipinang saja, atau sebetulnya sudah sampai di pelosok-pelosok sih Pak Arief, karena memang ini terjadi pelanggaran begitu ya, ada impor ilegal ini, beras impor ilegal ini justru di pucuk-pucuk negeri, yang mana memang juga jadi ada pelabuhan-pelabuhan yang mana juga menjadi lokasi masuk dari beras impor ini. Jadi Mas Bram, Pak Hudori, kita addressing-nya kan mesti jelas. Ya. Addressing itu begini, kalau itu tugasnya dari teman-teman Satgas Pangan Daerah, ya itu teritorinya teman-teman di sana. Kemudian kalau ada bea cukai di sana kan tugasnya memang menjaga daerah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia supaya nggak ada selundupan. Adapun kalau ada selundupan ya berarti ada salah satu fungsi dari kelembagaan kita yang tidak berperan dengan baik. Sehingga alangkah baiknya kita laporkan di mana ya saya rasa kalau Pak Kapolri kemudian Kepala Satgas Pangan ya, sangat komit untuk ini semua. Hari ini kita semua sedang bekerja keras untuk membangun pangan nasional gitu ya. Sehingga hal-hal seperti ini harusnya tidak ada lagi ke depan gitu. Kalau memang ada.